memperluas informasi dan komunikasi, juga secara tidak langsung memiliki peran untuk memajukan suatu negara. Kok bisa? Tentu saja sangat berkaitan dengan konten dan pemanfaatannya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas siang hari ini bersama Mas Unggul dan pengalaman terbaiknya di perusahaan Olah Karsa dalam pemanfaatan teknologi digital. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendengar terkait dengan Olah Karsa ini, yang merupakan salah satu perusahaan yang memiliki visi yang sangat besar juga, saya lihat gitu ya di media sosialnya ini, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan begitu ya Mas Unggul, melalui ekosistem bisnis berkelanjutan. Nah, saya juga sempat melihat di YouTube-nya, ternyata subscriber-nya juga udah banyak banget gitu, sehingga nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian silahkan untuk berdiskusi dan memanfaatkan momentum siang hari ini dengan sebaik-baiknya untuk sharing atau mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Mas Unggul Ananta. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita berikan kesempatan kepada Mas Unggul untuk memberikan paparannya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Senang hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu dari Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial ya. Tadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing, karena pada prinsipnya saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak sekali pengalaman, kemudian pengetahuan, dan praktek ya secara langsung di ruang lingkupnya masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan hari ini sifatnya hanya sharing saja dan menyampaikan apa yang kebetulan saya lakukan selama beberapa tahun terakhir gitu. Izin saya share materi saya. Mungkin sebelum saya share PPT-nya, saya mungkin izin memutarkan ya video company profile dari perusahaan kami, PT Olah Karsa Inovasi. Mas Unggul, mohon izin. Bapak Ibu, apakah videonya patah-patah? Sepertinya jaringan dari Mas Unggul agak hilang timbul, Mas, izin. Stabil ya, Mbak? Mohon maaf tadi agak terputus sedikit. Oke, sekarang sudah stabil, Mas. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Baik, izin saya putarkan terlebih dahulu sebelum memulai paparan pagi siang hari ini. Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang kita tahu, sektor bisnis punya kontribusi yang sangat signifikan. Dari situlah kami dari Olah Karsa memiliki visi untuk menciptakan inovasi di bidang corporate social responsibility dalam rangka mendorong ekosistem bisnis yang berkelanjutan, dan kemudian dari situ akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Olah Karsa merupakan sebuah perusahaan yang selama ini memberikan pelayanan secara end-to-end. End-to-end yang kami maksud adalah kami memberikan pelayanan mulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya dalam konteks perencanaan sampai kepada memastikan dampak tersebut berjalan secara optimal, baik untuk perusahaan dan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, kami menciptakan berbagai macam inovasi produk dan layanan. CSR Software Management.
aplikasi pertama di Indonesia yang membantu perusahaan dalam tata kelola dan manajemen program CSR secara lebih efisien, efektif, dan terintegrasi melalui Social Responsibility Application atau SRApp. CSR Research and Development. Kami membantu perusahaan dalam dukungan riset dan pengembangan untuk perencanaan dan evaluasi program CSR perusahaan. CSR Innovation merupakan layanan asistensi program CSR yang sesuai dengan core bisnis dari perusahaan. CSR Communication, layanan yang kami berikan kepada perusahaan dalam mendesain berbagai strategi komunikasi CSR. Future CSR adalah spirit dan tekad kami untuk terus membawa perbaikan dan perubahan dalam tata kelola dan manajemen corporate social responsibility agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kami percaya bahwa bisnis yang relevan dengan zaman adalah bisnis yang mengedepankan kinerja environment, social, and governance sebagai aspek kunci keberhasilan dalam bisnisnya. Itu mungkin Bapak Ibu kurang lebih company profile ya dari perusahaan kami, karena tadi sudah dikenalkan sekilas. Mungkin saya lanjutkan untuk share screen pada materi selanjutnya. Baik, izin moderator, apakah ini bisa langsung saya mulai atau seperti apa? Iya, silakan Mas. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, dan mungkin sedikit saya memperkenalkan diri, meskipun tadi sudah sekilas diperkenalkan gitu ya. Sekali lagi saya dalam konteks ini ingin juga belajar dari Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Unggul Ananta. Kebetulan aktivitas saat ini banyak melakukan berbagai macam inovasi berkaitan dengan corporate social responsibility. Kebetulan setelah lulus kuliah, saya sebetulnya agak kurang enak juga gitu ya hari ini diberikan kesempatan untuk sharing, karena saya lulus tahun 2020 dari Politeknik Kesejahteraan Sosial, khususnya prodi pekerjaan sosial. Saya mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Olah Karsa Inovasi Indonesia. Desain awal dari perusahaan yang coba kami dirikan waktu itu adalah menjadi perusahaan konsultan sebetulnya awalnya. Jadi perusahaan yang konsultan fokus untuk tata kelola dan manajemen corporate social responsibility, atau yang Bapak Ibu kenal sebagai program tanggung jawab sosial ya, atau CSR dari perusahaan. Karena berkaca pada pengalaman saya sebelumnya pada waktu kuliah, kebetulan beberapa kali terlibat di dalam proyek CSR, kemudian juga sempat bekerja di beberapa lembaga konsultan, sehingga pada waktu lulus waktu itu dari Politeknik Kesejahteraan Sosial, saya mencoba memberanikan diri untuk mendirikan namanya PT Olah Karsa Inovasi Indonesia. Kemudian saya lanjut pendidikannya, kemudian saat ini mengenyam pendidikan S2 ya di Magister Management Sustainability, kebetulan di Universitas Trisakti, masuk di rumpun Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi S1 saya lebih banyak di pekerjaan sosial, kemudian di S2 saya coba ngambil yang agak cross ya dari latar belakang sebelumnya, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya konsentrasi untuk Magister Manajemen Sustainability atau keberlanjutan. Nah, itu mungkin sekilas berkaitan dengan profil saya. Kemudian selain di PT Olah Karsa Inovasi Indonesia, saya juga mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Inovasi Muda Indonesia. Ini sebuah yayasan yang mimpi dari kami waktu itu adalah bagaimana kami juga bisa membuat sekolah CSR gitu ya. Jadi membekali beberapa teman-teman kita yang punya concern untuk bisa berkarir di dunia corporate social responsibility, karena kebetulan dalam beberapa kerjasama kami di PT Olah Karsa Inovasi Indonesia itu juga berkaitan dengan penyediaan misalnya Community Development Officer atau CSR Officer atau tenaga pendamping CSR dan seterusnya. Sehingga teman-teman harapannya bisa kami inkubasi begitu lewat entitas yayasan yang kami bentuk juga setelah
mendirikan PT Lakarsa Inovasi Indonesia. Itu mungkin sekilas profil saya. Nah, hari ini saya coba akan menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana proses transformasi digital, khususnya yang kami lakukan di sektor corporate social responsibility. Nah, mungkin sekilas memperkenalkan perusahaan kami. Tadi di videonya juga sudah ditampilkan ya, dari 4 bisnis line atau sektor bisnis yang kami coba buat. Yang pertama adalah kami memiliki layanan untuk yang namanya CSR Research and Development, Bu, Bapak Ibu semua. Jadi untuk layanan yang pertama, CSR Research and Development ini merupakan sebuah layanan ya yang berfokus untuk memberikan dukungan riset ataupun penelitian atau pengembangan strategi, kebijakan dan seterusnya untuk perusahaan berkaitan dengan corporate social responsibility. Kurang lebih ada sekitar 18 jenis riset yang selama ini kami lakukan untuk mendukung berbagai macam inisiatif corporate social responsibility. Kemudian yang kedua itu CSR Innovation. Ini merupakan sebuah layanan yang kami fokuskan untuk membantu asistensi dan pendampingan program CSR. Nah, ini mungkin salah satu pendekatannya adalah community development ya, yang kami juga optimalkan untuk mendampingi beberapa program. Kemudian yang ketiga itu CSR Communication. Ini merupakan salah satu layanan yang kami miliki untuk membantu bagaimana mengkomunikasikan, mengartikulasikan program corporate social responsibility terhadap stakeholder-nya. Nah, ini karena komunikasi juga menjadi poin penting ya, menjadi hal yang penting di dalam implementasi program CSR, makanya kami juga meluncurkan satu produk atau layanan khusus untuk membantu mengasistensi bagaimana strategi komunikasi CSR. Dan yang terakhir yang mungkin saya akan juga banyak cerita hari ini berkaitan dengan CSR Software Management atau sebuah aplikasi yang kami gunakan untuk melakukan monitoring dan manajemen program corporate social responsibility. Kurang lebih seperti itu. Kemudian visi daripada perusahaan kami apabila diperkenankan untuk bisa menyampaikan bagaimana kemudian perusahaan kami bisa berkontribusi terhadap penciptaan inovasi program CSR yang berdampak terhadap satu adalah membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Kami tidak bicara terlebih dahulu berkaitan dengan community atau masyarakat karena kalau kita bicara CSR hulunya dari perusahaan. Maka yang harus kemudian diperhatikan juga adalah bagaimana mengembangkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Ekosistem bisnis berkelanjutan itu seperti apa gitu ya? Ekosistem bisnis berkelanjutan menurut kami adalah bagaimana bisa menseimbangkan bukan hanya aspek profitability gitu ya, tapi juga kinerja sosial, kinerja lingkungan maupun juga kinerja tata kelola dari suatu perusahaan. Yang kemudian ketika perusahaan sudah terbentuk nih, bagaimana kemudian ekosistem bisnis yang berkelanjutan tadi itu berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai informasi tambahan juga, kami juga terdaftar di dalam Social Value International. Ini merupakan konsorsium global terdiri dari 46 negara di seluruh dunia. Satu di antaranya yang tergabung di dalam Social Value International ini adalah kami dari PT Lakarsa Inovasi Indonesia. Ini yang tadi saya sampaikan, salah satu produk yang kami miliki terkait dengan CSR Software Management. Nanti mungkin di belakang saya akan banyak cerita, tapi fungsinya kurang lebih ada 3 hal, baik berkaitan dengan monitoring dan evaluasi program CSR, pengukuran dampak, maupun juga berkaitan dengan kebutuhan riset dan survei. Nah, sekilas juga perkenalan dari PT Lakarsa, tadi sudah diperkenalkan, dan di video juga sudah saya tampilkan. Ada beberapa mitra perusahaan yang selama ini kami juga sudah bekerja sama, Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin sebaran peta dari mitra perusahaan yang selama ini sudah bermitra dari kami, mulai dari ujung Sumatera sampai juga ujung Papua gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sektor bisnisnya, alhamdulillah selama 2 tahun berjalan ini juga cukup beragam, Bapak Ibu, baik dari sektor oil and gas company, kemudian juga dari sektor energi, dari FMCG ya, kemudian juga dari farmasi dan seterusnya. Itu cukup diverse dari sisi sektor bisnisnya, sehingga penerapan CSR ini bisa dioptimalkan di berbagai macam sektor bisnis. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih selama berjalan sampai sekarang ada sekitar 52 perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami dalam berbagai macam bentuk kerjasama. Lalu kemudian bagian dari perkenalan juga, selain kemudian kami berfokus untuk mendampingi dalam beberapa layanan, kami juga coba membangun ekosistem edukasi CSR lewat CSR School, CSR Stories, CSR Outlook. Ini berbagai macam event
yang berkaitan dengan membangun ekosistem edukasi untuk CSR dengan berbagai macam materinya gitu ya. Selama 1 tahun ini misalnya CSR Outlook dihadiri lebih dari 1.750 para praktisi CSR, kemudian CSR Stories itu lebih dari 8.000 partisipan, dan seterusnya ya. CSR School ini berkaitan dengan training untuk beberapa perusahaan yang selama ini sudah kami jalankan. Nah, masuk ke dalam materi, mungkin saya sebelum bicara berkaitan dengan transformasi digital di pengelolaan CSR, saya ingin menarik lebih jauh terlebih dahulu bagaimana kemudian CSR itu sebetulnya bergulir dari hadirnya wacana pembangunan berkelanjutan. Kalau kita tarik ke belakang gitu ya, wacana pembangunan berkelanjutan ini kan tidak hanya terbatas pada yang sekarang disebut sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs, tapi sudah berkembang jauh ya, disampaikan di dalam World Commission on Environment and Development tahun 97, khususnya di report ya, Brundtland Report yang menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang masa depan. Nah, artinya semangat untuk bisa memberikan kesempatan ya terhadap generasi yang akan datang itu menjadi spirit, menjadi amanah dari konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat ada 3 area ya, 3 main area dalam Sustainable Development Perspective. Itu bisa dilihat dari sisi sosial perspektif, satu di antara 3 perspektif tersebut, kemudian ada environmental perspektif dari sisi ekologis atau lingkungan, dan yang ketiga ada economical perspektif. Jadi kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, kalau dulu disebutnya triple P begitu ya, sekarang berkembang menjadi 5P, 5P gitu, itu tidak bisa dilepaskan gitu ya, dari sisi sosial, kemudian environmental maupun ekonomik gitu ya. Jadi ini yang menjadi 3 area pembangunan berkelanjutan. Nah, lanjut mungkin kalau kita bicara CSR juga Bapak Ibu, mungkin saya ingin juga sekilas gitu ya memperkenalkan bahwa kalau kita bicara CSR hari ini ada external driver ya, ada faktor yang mempengaruhi sangat signifikan kenapa kemudian implementasi program corporate social responsibility itu dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah perkembangan tren investasi bagi perusahaan berbasis namanya ESG atau Environment, Social, and Governance gitu ya. Jadi saya singkat cerita saja bahwa saat ini di seluruh dunia itu berkembang tren investasi berbasis kinerja sosial, lingkungan maupun tata kelola bagi perusahaan. Kalau dulu mungkin kalau kita bicara CSR kan selalu soal mandatori ya, betul Bapak Ibu. Jadi bagaimana undang-undang PT mengatur terkait CSR, kemudian perusahaan seolah-olah dipaksa ya dalam tanda kutip untuk menyalurkan sebagian labanya untuk ber-CSR karena pendekatannya lebih kepada mandatori, maka implementasi programnya pun juga terkadang dalam tanda kutip juga agak dipaksakan karena mereka hanya bergantung pada hal-hal yang sifatnya mandatori tersebut gitu ya. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu ada beberapa situasi yang mendorong kenapa kemudian sebuah perusahaan itu harus ber-CSR. Salah satunya adalah tren berbasis ESG ini gitu ya, tren investasi berbasis ESG. Nah, saya ingin menyampaikan dalam sebuah data begitu ya, saya ambil dari Global Sustainable Investment Alliance, tren berbasis ESG ini meningkat setiap tahunnya di berbagai negara gitu ya, baik Australia, Kanada, Jepang, US maupun Europe gitu ya. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ternyata perusahaan yang punya kinerja lingkungan, punya kinerja sosial, dan punya kinerja tata kelola yang baik, itu ternyata di ASEAN, ini berdasarkan data yang saya ambil dari ASEAN Japan Center Survey, itu menunjukkan bahwa average net profit margin-nya atau keuntungannya gitu ya, itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan kinerja ekologis atau lingkungan, environment, sosial, dan governance. Average net margin-nya sangat jauh. Yang berbasis ESG 11,41%, dan kemudian yang berbasis non-ESG adalah 9,61%. Artinya di dalam data ini kita bisa menyampaikan gitu ya bahwa dengan perusahaan berkinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik itu berdampak sangat signifikan terhadap financial performance atau kinerja keuangan dari perusahaan juga gitu.
Jadi akhirnya dari sinilah para investor ini kemudian mulai menyadari bahwa kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan juga kinerja tata kelola itu berkontribusi satu pada efisiensi, kemudian yang kedua adalah pada produktivitas, yang ketiga adalah berkontribusi pada manajemen risiko yang sifatnya jangka panjang, dan yang keempat itu berkontribusi pada peningkatan operasional. Mungkin sedikit saya ceritakan begitu ya, kenapa kok bisa berkontribusi pada efisiensi. Yang pertama, kenapa bisa berkontribusi pada efisiensi? Ketika perusahaan tidak menerapkan kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik gitu ya, potensi konflik di masyarakat, potensi kerusakan alam dan lain sebagainya itu terjadi, dan ada cost yang dikeluarkan perusahaan untuk men-tackle itu semua gitu ya. Sehingga hal inilah yang kemudian menyadarkan investor, oh ternyata dengan perusahaan berkinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik itu juga berdampak sangat positif bagi perusahaan. Baik dari sisi efisiensi, produktivitas karyawan, banyak riset yang menunjukkan bahwa perusahaan yang berkinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik itu memiliki performance yang signifikan begitu. Sebentar mungkin Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Dan beberapa hal lainnya ya yang kemudian berdampak secara positif terhadap perusahaan. Nah, mungkin nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ya bagaimana kemudian masyarakat juga dilibatkan di dalam rantai pasok dari sebuah perusahaan dan seterusnya, yang mengintegrasikan antara program CSR dengan supply chain ya, atau rantai pasok dari sebuah perusahaan. Ini salah satu faktor kenapa kemudian tren berkaitan dengan implementasi program CSR itu berkembang dari tahun ke tahunnya. Kemudian, nah ini aspek-aspek yang berkaitan dengan kinerja sosial, lingkungan, dan juga tata kelola, itu spektrumnya ada seperti ini ya. Kalau sosial salah satunya memang ada community relation, mungkin di situ juga berkaitan dengan community development dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa kinerja yang lain berkaitan dengan environment maupun governance. Jadi sosial adalah salah satu faktor di dalam investasi berbasis environment, social, and governance tadi. Nah, ini mungkin kalau kita bicara sekilas terkait CSR, saya lagi-lagi berbicara dari perspektif perusahaan karena pengalaman saya selama ini mendampingi dari sisi perusahaan. 52,9% itu menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan program CSR itu berdampak baik terhadap brand dan juga reputasi dari perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bermitra dengan perusahaan, maka faktor reputasi brand ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting gitu ya, saya pikir, karena dari hasil riset ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat pelaksanaan CSR adalah bagaimana membangun reputasi dan brand yang baik. Kemudian yang kedua adalah better for long term business gitu ya. Jadi bagus untuk bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Karena tadi minim konflik, minim berbagai macam distraksi baik secara sosial maupun lingkungan, sehingga ini baik untuk bisnis jangka panjang. Kemudian yang ketiga ternyata juga 37,5% program CSR ini berdampak sangat baik terhadap attractiveness dari atau performance dari karyawan atau employee gitu ya. Dan berbagai macam lainnya, termasuk juga peningkatan revenue atau pendapatan dari sebuah perusahaan. Nah, lalu kemudian sebetulnya saya ingin juga menyampaikan bahwa ruang lingkup program Corporate Social Responsibility ini sekarang kalau secara internasional itu diatur di dalam yang namanya ISO 26000 Bapak Ibu. Jadi ada satu standar secara internasional yang sudah disepakati sebagai panduan di dalam tanggung jawab organisasi, khususnya bukan hanya organisasi bersifat profit ya, artinya corporate, tetapi juga mengatur baik organisasi profit maupun non-profit. Disebutnya sebagai ISO 26000 Social Responsibility Standard. Nah, di dalam ISO 26000 ini disebutkan bahwa social responsibility atau tanggung jawab sosial itu merupakan sebuah implementasi ya dari tanggung jawab organisasi atau perusahaan
atas dampak dan aktivitasnya. Nah, di sini disebutkan secara clear gitu ya bahwa CSR it's all about impact and activities. Jadi kalau kita bicara CSR terlebih dahulu adalah bagaimana kemudian lewat program CSR itu perusahaan bisa mereduksi resiko dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Itu poin yang paling penting gitu ya. Yang kemudian mendorong perusahaan untuk bisa berperilaku secara transparan dan juga etis melalui berbagai macam hal gitu ya. Yang pertama, bagaimana lewat instrumen CSR perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kalau dalam konteks saat ini itu ada SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang ada 17 target sampai 200 indikator gitu ya yang menjadi tujuan secara global. Maka spirit daripada implementasi program CSR yang holistik itu juga harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi catatan penting bahwa program CSR itu juga harus kemudian mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan. Makanya dalam penyusunan program CSR biasanya ada social mapping, pemetaan sosial, ada FGD dengan masyarakat, ada proses partisipatif yang dilakukan gitu ya. Kalau kita bicara konteks pekerjaan sosial, salah satunya kan bagaimana mendorong pemberdayaan secara partisipatif gitu ya. Maka di dalam ISO 26000 yang menjadi panduan itu juga menyampaikan dengan jelas bahwa tanggung jawab sosial organisasi atau perusahaan itu juga harus mempertimbangkan aspek pemangku kepentingan. Termasuk pemangku kepentingan bagi perusahaan adalah investor. Makanya tadi saya sampaikan sebagai latar belakang di awal, ada tren berkaitan dengan ESG ini yang juga harus kemudian diperhatikan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma perilaku secara internasional. Ini juga perlu kita perhatikan, maka program-program tidak boleh bersilangan dengan aturan hukum. Dan yang keempat, bagaimana kemudian program CSR itu juga harus terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya. Jadi fungsi social responsibility itu tidak hanya terbatas pada divisi CSR, tetapi juga dilakukan oleh divisi-divisi yang lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara tanggung jawab sosial, sebetulnya bukan hanya tugas divisi CSR dalam konteks perusahaan ya, tetapi juga tugas divisi marketing. Ada tanggung jawab divisi operation, ada tanggung jawab di divisi finance untuk bisa menyampaikan misalnya program-program investasi hijau dan seterusnya gitu ya. Jadi yang memikul tanggung jawab sosial itu tidak hanya divisi CSR, tetapi juga ada divisi-divisi yang lain dan terintegrasi di seluruh bagian organisasi. Nah, lalu kemudian di sebelah kiri ada suatu lingkaran gitu ya, Bapak Ibu semua, mungkin saya akan jelaskan secara sekilas. Di dalam implementasi program CSR itu dikenal 7 core subject. Jadi kalau kita bicara CSR, ruang lingkupnya apa saja? Nah, ada 7 ini gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara pekerjaan sosial kan ada community involvement and development. Itu hanya satu di antara 7 spektrum pelaksanaan program CSR. Di situ ada aspek human right, ada aspek hak asasi manusia, ada aspek labor practice, bagaimana praktek terhadap buruh atau karyawan, kemudian aspek environment atau lingkungan. Jadi berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, itu juga menjadi bagian daripada program tanggung jawab sosial. Maka kalau pekerja sosial juga masuk di wilayah praktek pekerja sosial industri, sebetulnya juga ada opportunity untuk kita bisa terlibat di dalam berbagai macam permasalahan ataupun usaha kesejahteraan karyawan dan keluarga karyawan. Kemudian fair operating practice, bagaimana beroperasi secara fair begitu ya dalam konteks bisnisnya. Ada isu konsumen di sana, jadi perlindungan konsumen menjadi bagian dari tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan governance atau tata kelola. Jadi kalau kita bicara spektrum CSR menurut ISO 26000 sebagai standar global, itu ada 7 area, ada 7 core subject. Kalau kita biasanya ngomong berkaitan dengan community, maka itu part of salah satu bagian di dalam 7 core subject ini. Ada 6 core subject lain yang barangkali teman-teman pekerja sosial juga punya peranannya untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan di area 7 core subject itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga izin menyampaikan dalam konteks perkembangan CSR ini, Bapak Ibu semua, ada perkembangan tren ya, bahwa penerapan program CSR itu tidak hanya berhenti pada aktivitas yang sifatnya filantropi. Jadi kalau kita bicara tahapan staging gitu ya, yang pertama dulu mungkin CSR ini dianggap filantropi, kemudian yang kedua itu naik
tingkat sebagai satu program pemberdayaan, tapi pemberdayaan saja tidak cukup, maka kemudian sekarang berkembang wacana namanya creating share value, Bapak Ibu. Jadi creating share value ini adalah bagaimana sebuah konsep ya yang mencoba mendorong perusahaan itu menjadi smart corporation. Kalau dilihat di gambar saya, smart corporation ada di ujung atas gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kami ingin bahwa perusahaan itu punya kinerja secara positif baik dari sisi corporate maupun dari sisi sosial. Jadi ketika mengimplementasikan program CSR, harapannya social benefit, dampak sosial yang ditimbulkan itu juga optimal, tapi dampak dari sisi korporasi baik dari performa keuangan, baik dari mitigasi risiko itu juga bisa optimal. Makanya ada di ujung sini smart corporation. Nah, yang terjadi saat ini ada tiga lainnya gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan tampilkan satu video, salah satu proyek yang kami kerjasama dengan perusahaan farmasi di Indonesia, setelah mungkin pemaparan yang saya lakukan terkait konsep ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara di Indonesia, ada yang selfish corporation, disebut sebagai selfish corporation. Selfish corporation itu seperti apa? Selfish corporation itu dia yang hanya menonjolkan saja ya aspek corporate benefit. Jadi dia nggak mikir dampak sosial, nggak mikir bagaimana program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, tapi hanya memikirkan bagaimana sales mereka jalan, branding mereka jalan, kemudian juga proses marketing yang mereka lakukan juga berjalan. Itu namanya selfish corporation, korporasi atau perusahaan yang selfish gitu ya. Ada juga yang disebut sebagai stupid corporation. Jadi apa yang disebut sebagai stupid corporation? Stupid corporation adalah perusahaan yang dia dampak terhadap corporate-nya juga minimum, tetapi dampak terhadap masyarakatnya juga minimum. Makanya disebut sebagai stupid corporation. Nah, ada lagi yang disebut sebagai good corporation, Bapak Ibu semua. Jadi, good corporation itu adalah perusahaan yang baik ini dalam konteks pemberdayaan. Mungkin Bapak Ibu fungsional pekerja sosial ini melihat program perusahaan ini berdampak di masyarakat, kemudian pemberdayaan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi ada satu catatan, perusahaan ini tidak bisa diasumsikan sebagai lembaga donor, Bapak Ibu. Karena bagi hemat saya, perusahaan adalah for profit organization. Jadi perusahaan tidak didesain untuk sebagai lembaga donor, tapi perusahaan didesain sebagai lembaga yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan gain secara ekonomik dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mereka mencetak untung dengan cara yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah bagaimana ketika mereka berupaya untuk menciptakan keuntungan tadi juga menciptakan dampak sosial secara positif. Makanya bukan hanya baik, bukan hanya good corporation, tetapi smart corporation. Corporate benefitnya optimal, social benefitnya juga optimal. Nah, ini yang menjadi tren baru ya, Bapak Ibu para fungsional pekerja sosial. Beberapa kali di wilayah Bapak Ibu semua ada beberapa program CSR, mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama juga. Dan yang sebelah kanan mungkin saya juga ingin menunjukkan gitu ya, di dalam konsep creating share value itu memperhatikan tiga hal. Jadi kalau kita ingin mendesain program CSR yang berbasis penciptaan nilai bersama, itu satu harus memperhatikan aspek kebutuhan sosial atau social needs. Yang kedua juga harus melihat apakah ada business opportunity, kesempatan bisnis di sana. Yang ketiga adalah adanya corporate asset dan expertise, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi jangan sampai perusahaan misalnya bergerak di bidang jasa keuangan, programnya tiba-tiba membuat suatu inisiatif program pemberdayaan yang nggak nyambung dengan core bisnisnya. Jadi sebisa mungkin program itu didesain sesuai dengan core bisnisnya. Karena dengan demikian, perusahaan akan all out untuk bisa mengembangkan program itu secara lebih efektif, kemudian juga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Nah, ini kita bicara CSR, saya lanjut mungkin sekilas saja. Kalau bicara transformasi digital, Bapak Ibu semua, kita mungkin ingat ya, pandemi COVID kemarin, kalau siapa pemimpin digital yang paling berhasil melakukan adopsi digital, salah satunya adalah COVID-19 gitu ya. Karena dengan adanya COVID-19, saya mengambil data tahun 2021, adopsi terhadap digitalisasi, misalnya penggunaan cloud, penggunaan data, AI automation, IT infrastructure, dan seterusnya itu meningkat secara signifikan gitu ya. Jadi dari 2020 kotak yang di bawah, 2019 kotak yang di bawah ini peningkatannya berkali-kali lipat di tahun 2021. Ini survei yang dilakukan di tahun 2021. Nah, artinya
setelah adanya pandemi COVID ini kemudian akselerasi di dalam penggunaan adopsi digitalisasi baik dalam konteks cloud, data, infrastructure, emerging tech, AI, dan seterusnya itu meningkat sangat signifikan. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian dalam konteks tata kelola CSR kami menginisiasi hadirnya satu aplikasi untuk melakukan monitoring dan manajemen tata kelola program CSR. Nah, lalu kemudian apa sih sebetulnya keuntungan dari adanya transformasi digital bagi sebuah perusahaan atau organisasi? Kami menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi. Nah, ini kalau boleh saya cerita, dulu ketika saya banyak mendampingi konteks pekerjaan konsultasi di bidang CSR itu banyak sekali dokumen yang tidak efisien gitu ya. Jadi sudah melakukan studi social mapping, sudah melakukan studi stakeholder engagement, sudah melakukan studi berbagai macam studi yang sudah dilakukan itu tidak pernah dioptimalkan sebagai satu informasi dan data yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kami juga melihat bahwa hal itu tidak efektif dan juga tidak efisien gitu ya. Proses pengumpulan datanya lama karena harus menggunakan kertas, kedua datanya tidak bisa dioptimalkan sebagai informasi dan seterusnya. Dari studi kasus itulah yang kita bawa sebagai bahan bakar dalam menyusun aplikasi yang nanti saya akan coba ceritakan begitu. Yang kedua, dalam konteks bisnis itu bisa meningkatkan agility, kelincahan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah membuka new value ya. Jadi menciptakan value yang baru baik bagi employee, karyawan, bagi customer maupun shareholders atau pemegang saham. Nah, kalau kita bicara konteks digitalisasi, saya kebetulan kan Bapak Ibu juga tahu tadi saya cerita di awal background saya bukan dari informatika, tapi kebetulan di Olah Karsa ini pendirinya 2 orang Bapak Ibu. Jadi saya yang punya background dari sisi sosial, kemudian partner saya yang punya background dari sisi informatika, dan sekarang di tim kami ada sekitar 9 engineer yang bekerja di dalam tim digital untuk mendevelop aplikasi ini. Sehingga saya juga banyak terpapar beberapa insight yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, ada setidaknya 5 komponen dasar ya kalau kita bicara transformasi digital. Yang pertama kali sebetulnya digitalisasi itu tidak bicara terkait tools, tidak bicara terkait aplikasi, tapi bicara terkait people. Bagaimana adopsi framework kerangka berpikir digital itu bisa dilakukan di masing-masing karyawan, orang atau siapapun yang berada di dalam satu organisasi. Yang kedua, kita akan bicara terkait data, bagaimana bisa mengoptimalkan data. Yang ketiga, data itu diolah menjadi insight ya. Kemudian juga dari insight itu kemudian menghasilkan suatu policy, kebijakan dan aksi, dan ada hasil yang kemudian bisa diukur. Jadi ada 5 esensial komponen ya di dalam transformasi digital. Nah, kalau kita bicara transformasi digital ini agak sedikit lebih teknis begitu ya, tapi saya coba menyampaikan piramida DIKW ya biasanya disebutnya DIKW. Jadi data, information, knowledge, dan wisdom. Jadi kalau kita melakukan studi, misalnya studi pemetaan sosial itu kan baru data gitu ya. Data saling berkaitan satu dengan lain diolah menjadi informasi. Informasi ada proses analisis di sana, lebih dikaitkan lagi dengan faktor yang lain itu membentuk kemudian knowledge yang sudah berlandaskan pada kajian teori dan seterusnya gitu ya, yang kemudian itu berdampak di dalam wisdom atau kebijaksanaan. Jadi inti daripada digitalisasi itu mendorong data itu bertransformasi menjadi wisdom. Jadi tidak hanya berserak data angka paper, tapi dari data itu diolah menjadi informasi, informasi diolah menjadi knowledge itu menjadi satu kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Itu yang menjadi esensi penting daripada transformasi digital. Di sektor manapun, mau kita sektor CSR, mau di sektor apapun itu, saya pikir fungsi data dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial kan kita juga berserak sekali data ya. Tapi pertanyaannya, apakah data itu bisa diolah sebagai informasi, bisa diolah sebagai knowledge, bisa diolah sebagai insight dalam pengambilan keputusan. Gitu. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Nah, itu yang saya lakukan dari beberapa hal ini di dalam konteks CSR. Jadi mulai dari komitmen top management, proses asesmennya, penyusunan rencana kerja, sistem monitoringnya, pengukuran dampak, proses komunikasi itu saya lihat cycle-nya, dan itu dikontekstualkan dalam tadi data, informasi, knowledge, wisdom. Akhirnya menampilkan dashboard informasi dalam konteks aplikasi yang itu berdampak di dalam
manajemen perusahaan yang jauh lebih efektif, efisien, dan juga terintegrasi. Nah, mungkin ini sekilas sedikit lebih teknis, tapi saya ingin menggambarkan bagaimana lewat digitalisasi itu sangat berdampak signifikan Bapak Ibu di dalam proses bisnis ya. Saya menyebutnya proses bisnis. Kalau mungkin dalam konteks pekerjaan ya efisiensi dalam prosesnya gitu ya. Yang atas ini adalah yang belum menggunakan aplikasi yang kami miliki, yang bawah adalah menggunakan aplikasi yang kami miliki. Bedanya adalah kalau ini bisa membaca notasinya, proses itu bisa dilakukan secara efektif, efisien, dan juga lebih bermakna. Jadi datanya akan jauh lebih bunyi, akan jauh lebih bisa memberikan satu evaluasi dan seterusnya. Nah, ini tadi aplikasi yang kami buat dari ini, kemudian kami coba membuat satu aplikasi konteks khususnya di bidang CSR, dalam hal monitoring program CSR, pengukuran dampak maupun berkaitan dengan fungsi survei dan juga fungsi riset. Nah, selama ini kalau dari sisi kami, Bapak Ibu, mungkin singkat saja saya cinta ini, saya pengen banyak juga diskusi dengan Bapak Ibu semua. Kenapa sih dalam implementasi program CSR itu penting untuk menerapkan sistem informasi? Yang pertama, lewat sistem informasi bisa meningkatkan akurasi data yang berkaitan dengan CSR secara real time, kemudian memudahkan manajemen dalam fungsi CSR, khususnya dalam konteks perencanaan, pengawasan, berdelegasian kerja, project manajemennya jauh lebih rapi gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang lebih terkoordinasi dan sistematis. Dan yang keempat, itu bisa meningkatkan produktivitas dan ada penghematan biaya yang dilakukan oleh organisasi. Itu jelas kalau kita bicara transformasi digital. Kalau dalam konteks kami, memang dari aplikasi ini bisa mengotomatisasi ya pemrosesan data CSR menjadi report dan analitik. Ini mungkin contoh beberapa screenshot dashboard di dalam aplikasi kami. Jadi titik koordinat dari program-program CSR itu bisa ditampilkan secara baik, berapa jumlah stakeholdernya, berapa jumlah penerima manfaatnya, apa saja aktivitasnya, dan seterusnya bisa ditampilkan dengan jelas. Dan diproses secara otomatis. Kemudian pengelolaan data stakeholder dan penerima manfaat itu bisa jauh lebih clear di dalam aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa track, bisa monitoring bagaimana capaian berapa persen program ini dalam menit detik tertentu gitu. Jadi kalau kita bicara reporting nggak perlu nunggu seminggu, sebulan, tapi bisa kita lakukan secara real time. Nah, ada 3 elemen kunci di dalam transformasi CSR menurut hemat kami yang selama ini mendampingi beberapa perusahaan. Yang pertama, bagaimana menciptakan decision making atau pengambilan keputusan di CSR berdasarkan pada data driven oriented, berbasis pada data. Kemudian yang kedua, mengubah operasional proses dalam manajemen CSR, atau mungkin ini bisa dikontekskan dalam manajemen penerima manfaat program pemberdayaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu meningkatkan kualitas talent kita menjadi talent digital yang cakap untuk bisa mengoptimalkan berbagai macam perangkat digital. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan manfaat. Terakhir mungkin saya akan putarkan salah satu video ya, penerapan program CSR yang kami lakukan khususnya berbasis creating share value. Nah, ini mungkin saya ingin menunjukkan salah satu program kolaborasi kami dengan PT Kimia Farma, salah satu perusahaan grup holding farmasi di Indonesia yang fokus untuk berbagai macam produk farmasi. Kita menciptakan program Creating Share Value, yaitu pengolahan inovasi limbah atsiri ya. Jadi ceritanya salah satu anak perusahaan Kimia Farma namanya PT Indonesia Syncona Indonesia Lestari atau PT SIL yang ada di Kabupaten Subang, itu membutuhkan sourcing bahan baku yaitu minyak atsiri gitu ya. Minyak atsiri ini khususnya disuling dari daun nilam namanya. Nah, selama ini mereka bermitra dengan para petani yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kebetulan tim kami ada 1 orang yang tinggal live in di sana untuk mendampingi proses pemberdayaan ini. Kemudian di dalam konteks pemberdayaan itu juga kita tidak hanya mengambil raw material, tapi program CSR-nya kita arahkan untuk mengolah limbah dari sisa hasil produksi minyak atsiri itu. Kalau bapak-bapaknya sebagai petani, ibunya adalah mengolah
limbah dari sisa hasil produksi menjadi sabun cuci tangan, cuci piring yang itu nantinya akan dijual di outlet kimia farma. Sehingga dari sisi kimia farma mereka akan dapat bahan baku dan dapat inovasi produk baru, tapi di sisi lain juga menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan bagi masyarakat, kesejahteraan, dan seterusnya. Ini mungkin contoh program yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nur Sujianto, yang bertempat tinggal di Blitar, Desa Semen, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar. Pada saat ini kita mengembangkan tanaman potensi nilam, bila mana kita sudah bekerja sama dengan PT Singkona Indonesia Lestari, yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma, yang mensupport budidaya tanaman atsiri tersebut. Pada tahun 2019, kita lewat PT Singkona Indonesia Lestari, kita diberi tugas untuk mengembangkan tanaman nilam. Sampai sekarang ini yang telah menghasilkan minyak atsiri. Nah, sementara dari sisa produksi yang kita kelola, yang dulunya itu kita nggak dimanfaatin dari sisa produksi, sekarang dari bulan Juni kita sudah memulai, yaitu program TJSL yang diinisiasi oleh PT Kimia Farma. Sekarang ini kita telah menghasilkan yaitu limbah cair yang dikelola menjadi produk turunan dan terbentuklah Oli Center, menghasilkan berupa sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan produk-produk turunannya. Nama saya Sumarti, saya sebagai ketua kelompok Oli Center. Dari penyulingan nilam itu kita menghasilkan 2 varian, yaitu yang satu atsirinya, minyaknya nilam, yang kedua hidrosolnya itu. Hidrosol nilamnya itu kita saring, terus kita diamkan dulu sehari semalam, terus kita kasih formula-formula itu. Habis itu kita aduk-aduk seperti itu sampai formula semua yang kita masukkan tadi tercampur merata. Habis itu terus kita diamkan lagi 1 hari 1 malam. Habis itu terus kita kemas. Habis kita kemas terus kita pasarkan. Luasan pasar yang sudah disuplai oleh produk Oli Center antara lain toko lokal, koperasi usaha desa, dan marketplace. Kepada PT Kimia Farma, saya mengucapkan terima kasih telah membantu masyarakat Desa Semen khususnya yang sudah memanfaatkan sisa produksi dari hidrosol atau limbah cair dari nilam. Yang dulunya tidak bekerja, sekarang alhamdulillah karena ada program Olis ini, tetangga kanan kiri saya bisa bekerja. Yang dulunya saya kerja sebagai buruh tani, sekarang bisa mengikuti kegiatan dari Kimia Farma yang telah menambah lapangan pekerjaan. Itu mungkin Bapak Ibu contoh program Creating Share Value, mengoptimalkan dampak dari sisi corporate maupun juga dari sisi dampak sosial. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diskusi dengan Bapak Ibu semua. Ya, kembalikan ke moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih stiker applause dulu untuk pemateri kita pada siang hari ini yang sudah memberikan materi dan ilmunya. Saya akan melanjutkan kepada sesi tanya-jawab. Saya berikan kesempatan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mas Unggul, silakan untuk raise hand dan menyebutkan nama beserta instansinya. Atau kalau belum ada yang bertanya, mungkin dari saya dulu boleh, Mas? Boleh, moderator dipersilakan. Oke.
Baik, Mas Unggul ini artinya kan memang sudah bertahun-tahun juga berada di bidang ini ya, di area industri atau bidang industri ini kan menjadi salah satu bidang praktik juga bagi pekerja sosial seperti itu ya Mas ya. Mungkin mayoritas dari Bapak Ibu dan yang hadir saat ini juga ada pekerja sosial yang sudah bekerja di bidang praktiknya masing-masing, atau mungkin juga ada mahasiswa di sini yang ingin mengetahui nih gambaran apa saja sih sebetulnya pengetahuan atau keterampilan yang khusus yang dibutuhkan ketika bekerja atau berpraktik di bidang industri ini. Atau mungkin juga bisa di-share ya spesifiknya sebenarnya apa sih gitu yang perlu menjadi bekal bagi teman-teman mahasiswa gitu yang Mas Unggul sudah rasakan selama berpraktik di bidang ini. Terutama tadi kan juga disampaikan kalau ada ESG tadi ya, tren terbaru bahwa sosial juga menjadi salah satu elemen yang sangat penting gitu untuk meningkatkan profit atau keuntungan dari sebuah perusahaan. Nah, mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Baik, kalau yang perlu dipersiapkan, saya pikir sebagai pekerja sosial di masa depan ya, mohon izin saya bisa share. Kita bekerja di ruang yang sangat kompleks hari ini. Jadi dari bicara profesi, kita harus bisa alignment dengan berbagai macam isu gitu ya, harus bisa selaras dengan berbagai macam isu. Kita bisa juga harus bicara dalam konteks ekonomi, dalam konteks lingkungan, dan juga harus berinteraksi membangun kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Kalau dari saya sih hematnya simpelnya seperti itu, Mbak, yang bisa kita persiapkan begitu ya untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan. Tapi saya pikir karena di sini hadir juga para senior pasti punya pandangannya masing-masing. Saya hanya menyampaikan apa yang selama ini dilakukan gitu. Lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Sepertinya ini sudah ada yang raise hand dari Winda Sari. Apakah bisa di-unmute, Mbak Winda? Ya, halo, Assalamualaikum. Sudah bisa kah? Sudah terdengar, Mbak. Silahkan. Terima kasih ya, Mbak. Ya, saya itu susah nih bacanya, tulisannya kecil-kecil. Mas, siapa? Mas Unggul ya? Betul, Ibu. Salam kenal, Ibu. Ya, terima kasih ya. Tadi saya sih sempat ini juga siapa ya terlambat ya masuknya ya. Nggak apa-apa, Ibu. Jadi saya tidak full gitu ya. Mas, kayaknya ya ke depan kayaknya nih CSR juga perlu kerjasama dengan para Peksos nih. Siap. Soalnya, ya ke depan dikembangkan dia kerjasama dengan Peksos karena ya mohon maaf nih ya. Kalau di lapangan ini banget ya. Terus satu lagi selain dengan Peksos Mas, itu kami di Kementerian Sosial itu ada namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Nah itu mereka justru itu hebat itu Mas, orang-orangnya hebat. Karena apa? Itu yang menyelenggarakan. Kalau kita Peksos yang sekarang ini kan yang kebanyakan kita kan istilahnya itu kita fungsional, jadi kita pegawai negeri. Nah kalau di Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS itu kan penyelenggaranya masyarakat tuh Mas. Betul Bu. Itu keren itu Mas. Itu langsung menyentuh kepada pemeluk kesejahteraan sosial itu keren Mas. Jadi nanti kedepannya juga CSR bisa kerjasama dengan beliau-beliau. Itu keren itu LKS itu karena saya biasa ya dengan kerjasama dengan LKS itu benar-benar mereka langsung menyentuh ke PMKS penerimanya itu masukannya itu Mas. Baik, siap Ibu. Mudah-mudahan nanti beberapa program yang kami jalankan di beberapa tempat di seluruh Indonesia barangkali bisa silaturahmi dengan teman-teman PKSK, dengan teman-teman sosial, nanti kita bangun silaturahmi selanjutnya Bu. Jadi kan Mas ada lembaga sosial yang menangani tentang anak, tentang disabilitas, tentang lansia, tentang nafsa, korban nafsa kayak gitu seperti itu Mas. Wah itu keren itu. Saya salut sama itu mereka beliau-beliau itu. Karena apa? Mereka benar-benar kerjanya itu kerja benar sosial itu loh Mas. Dia istilahnya itu ya dia tidak dibayar, tapi dia malah kadang mengeluarkan uang gitu ya. Jadi dia itu benar
waktu, tenaga, biaya itu benar-benar mereka itu luar biasa. Nanti ke depan itu pengembangan CSR-nya ke situ ya Mas ya. Nanti Baik. bisa Mas Ya, Ibu. data gitu ya, misalnya nih LKS Lembaga Kesehatan Sosial yang mengenani anak, nanti Mas minta data-data ke Direktorat Anak. Siap. Nanti tentang lansia itu nanti ke Direktorat Lanjut Usia. LKS nanti ke Direktorat ke Direktorat penyandang disabilitas. Nah, itu keren itu, Mas. Siap. Itu luar biasa itu. Saya salut sama teman-teman itu LKS itu. Benar, Mas, tidak melihat waktu. Ini karena saya tahu sendiri ya, itu tidak melihat waktu, dia tengah malam kalau PMKS yang jadi dia merasa bertanggung jawab gitu ya. Dia tengah malam pun dia sakit, dia urus itu, subhanallah, itu benar luar biasa itu. Itu lebih keren itu, Mas. Itu aja makanya itu ya, Mas ya. Siap, mudah-mudahan nanti bisa disambungkan silaturahminya, Bu. Ya. Oh ya, kalau saya sih kalau saya di sini di Sentra Terpadu Internasional di Cibinong. Kami itu menangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kemudian lansia, kemudian kaum disabilitas di Cibinong. Tapi saya masih terhubung juga dengan teman-teman yang menangani lansia aktif, karena ada di WA group itu ya kan, saya di WA group untuk teman-teman itu luar biasa Mas. Itu luar biasa. Jadi kayak misalnya ini Mas ya, teman-teman yang di lansia itu Mas, itu jadi beliau itu namanya kita tuh. Ibu Winda, suaranya hilang, Bu. Ya. Oke. Tadi poinnya lebih ke ini ya, Mas Unggul, kerjasama dengan LKS seperti itu. Mungkin pernah ada pengalaman bekerja sama dengan LKS atau lembaga sosial mungkin ya secara umum seperti itu yang bisa diceritakan? Sementara belum, Bu. Jadi memang mudah-mudahan nanti, kadang memang kami juga butuh fasilitator ataupun mungkin lokal leader ya yang menjadi mitra dalam implementasi program di lapangan. Mudah-mudahan lewat forum TKSK maupun forum-forum LKS itu bisa dikerjasamakan. Oke, terima kasih banyak Mas Unggul. Silakan Bapak Ibu lainnya jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Unggul. Ayo, tentu saja ini kesempatan yang sangat sulit ya bisa bertemu dengan Mas Unggul nih siang hari ini. Pasti kesempatannya luar biasa sekali ya. Saya melihat banyak juga konten-konten informatif di YouTube-nya Olah Karsa ya Mas ya. Itu sangat informatif sekali gitu untuk kita yang awam terkait dengan CSR juga bisa mudah terdeliver juga informasinya dari situ. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kembali, atau saya lagi yang nanya? Kalau boleh saya lagi nih yang nanya. Mungkin pertanyaan pemantik ya Mas ya? Boleh. Boleh, oke. Sejauh ini ketika Mas Unggul berpraktik di bidang industri ya, terutama di CSR spesifiknya, adakah tantangan tersendiri Mas Unggul sebagai bisa kita katakan dari sosial gitu ya? Tapi kan di sini mungkin banyaknya bukan dari sosial ya, justru dari bidang-bidang lainnya. Ada nggak sih tantangan yang Mas Unggul hadapi dan seperti apa mungkin strateginya gitu? Ya, memang saya harus sampaikan terus terang di dunia CSR ya, bicara level staff sampai level top management tidak selalu diisi oleh orang-orang yang punya background, punya latar belakang dari sisi sosial gitu, seperti kita dari pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial dan seterusnya gitu. Dan kadang justru malah di divisi CSR adalah divisi yang dalam tanda kutip quote on quote adalah mereka yang dimutasikan gitu ya dari divisi-divisi bisnis utama gitu ya. Itu yang menjadi tantangan kadang. Sehingga meyakinkan bagi kita yang punya latar belakang sosial itu juga harus bisa meyakinkan baik dari sisi pengetahuan maupun juga deliver di lapangan, Pak.
Jadi kita juga perlu menseimbangkan ekspektasi dari sisi perusahaan maupun juga masyarakat. Dalam artian misalnya perusahaan juga ingin ada konteks publikasi, ada konteks reputasi yang mereka dapatkan dari program CSR ya. Kita sebisa mungkin juga bisa memfasilitasi itu. Atau misalnya tadi dengan benefit-benefit yang sifatnya economical benefit begitu ya. Kita juga harus bisa membaca itu dengan jeli juga. Jadi meskipun kita punya latar belakang sosial tapi bisa mensolusikan berbagai macam ekspektasi yang sifatnya multisektoral tadi sih. Kurang lebih seperti itu. Dan itu tidak mudah, tapi saya yakin juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang punya latar belakang pekerja sosial ini secara praktek sudah tidak perlu dilakukan lagi di lapangan. Hanya saja mungkin nanti ketika proses komunikasi yang jauh lebih strategik itu bisa menyesuaikan dengan pola komunikasi top management, which is itu adalah misalnya CEO perusahaan tertentu gitu ya. Jadi bagaimana pembahasan kita, deliver kita, dan lain sebagainya itu yang harus lebih bisa kita sesuaikan. Kalau dari hemat saya seperti itu. Oke, artinya ilmu terkait komunikasi Plexus juga kepake juga ya Mas ya? Betul Mbak, exactly. Oke. Saya baru lihat ini ada yang bertanya di kolom chat dari Pak Ujang TH BBPPKS YK Yogyakarta ya. Izin bertanya, apakah aplikasi CSR yang dibuat tadi berbayar atau boleh berbagi pakai? Ya, kalau aplikasi yang kami buat itu, jadi sebetulnya sistemnya web application. Dan web application itu hanya yang berlangganan atau subscriber yang bisa menggunakan. Dan datanya bersifat tertutup. Saat ini ada beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi kami secara berlangganan bulanan, seperti langganan Netflix, langganan IndiHome gitu ya, bayarnya setiap bulan sesuai dengan jumlah akses user yang diberikan. Tapi kalau mau tahu fitur trialnya mungkin nanti bisa kontak personal saya saja Pak, barangkali bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Unggul untuk sesi diskusinya hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada ingin bertanya kembali. Oke, atau kalau mungkin sudah ada yang tidak ada yang bertanya kembali, mungkin bisa berikan closing statement mungkin ya untuk diskusi kita siang hari ini, Mas. Terutama pesan atau mungkin ada quotes gitu untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini. Wah, dikasih nomor handphone nih. Oke, silakan dicatat Bapak Ibu nomor handphone Mas Unggul itu ada di kolom chat. Oke. Ya, mungkin cukup ya, Mbak. Kalau atau ada. Tapi izin Mas. Ya. Ini ada yang muncul nih. Boleh, siap. Pertanyaan. Oke, terakhir mungkin ya. Dari Mas Kurita DP3AP 2KB Kabupaten Seruyang. Apakah akan ada sanksi apabila ada perusahaan tidak menjalankan program CSR-nya? Selama ini sebetulnya kan kalau bicara CSR di Undang-Undang PT itu disampaikan, kemudian kalau konteks BUMN juga ada peraturan menteri yang menyampaikan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Cuman memang dari berbagai macam aturan regulasi itu tidak ada yang kemudian secara tegas memberikan peringatan ketika misalnya tidak secara optimal dilakukan program CSR gitu ya. Jadi itu yang memang menjadi kelemahan sampai saat ini gitu. Bahkan undang-undang CSR sendiri yang khusus itu memang belum ada. Jadi dia hanya dikaitkan dengan undang-undang PT, dikaitkan dengan peraturan menteri dan lain sebagainya. Jadi itu yang juga masih menjadi PR. Tapi dalam beberapa industri tertentu, misalnya kalau boleh saya bilang industri ekstraktif ya, yang perizinannya itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang namanya program penilaian kinerja lingkungan perusahaan. Di situ salah satu komponennya ada aspek pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau itu beda lagi, karena kalau di situ ada aspek izin dan seterusnya yang kemudian berkaitan ya dengan inisiatif program CSR yang dilakukan. Atau mungkin yang pertambangan ada PPM, itu yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, itu juga kemudian ada aturannya secara spesifik berkaitan dengan izin operasi. Jadi lebih banyak berkaitan dengan izin operasi di masing-masing kementerian terkaitnya. Sepemahaman saya seperti itu kurang lebih. Oke. Izin bertanya, Mbak. Bisa dengar? Boleh, Pak. Silakan. Sudah terdengar. Sudah ya?
Terima kasih Ibu moderator. Saya Kuswara, Bu, Pak narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ya. Tadi disampaikan bahwa memang CSR ini adalah sesuatu yang masa depannya cukup menjanjikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kami bisa dengar nggak ini Pak moderator? Pak narasumber? Oh, bisa Pak. Bisa ya. Saya Kuswara Pak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kami mungkin mewakili dari penyuluh sosial Pak. Ini penyuluh sosial. Tadi saya lihat dengar kok kelihatannya peran pekerja sosial saja ya. Kebetulan penyuluh sosial pun dalam program CSR ini cukup bisa membantu juga ya. Nah, yang mungkin kami perlu tanyakan, memang CSR ini tadi disampaikan atau ada pertanyaan dasar hukum, termasuk juga ruang lingkup, tadi disampaikan oleh narasumber, namun kami sedikit kesulitan ketika mengakses CSR dari perusahaan. Karena perusahaan itu di situ bisa BUMN, BUMD, maupun juga perusahaan swasta. Karena dasar dari mereka adalah dasar hukumnya adalah perseroan terbatas Pak dari PT Pak. Betul. PT itu kan menjadi ada itunya ya, ada undang-undang perseroan terbatas di sana, khususnya BUMN itu keuntungan yang 2% itu kan bisa untuk CSR maupun PKBL. Itu yang di tingkat BUMN Pak. Mungkin kalau PT itu kan tidak melihat perusahaan terbatas itu, tidak melihat itu swasta, tidak melihat itu punya pemerintah, yang jelas perseroan terbatas. Namun saya mensikapi yang dari keuntungan 2%, perusahaan itu dari sisa hasil usaha atau 2%-nya itu ditujukan kan untuk CSR Pak. Betul. Untuk CSR. Di PT itu kan bunyi seperti itu kalau nggak salah. Tadi juga teman dari peserta itu menyampaikan kira-kira seandainya perusahaan itu tidak menjalankan 2%-nya tadi, kan gitu Pak. Nah kalau mungkin di BUMN itu bisa menjadi sesuatu yang penilaian kinerja Pak perusahaan. Tapi kalau di swasta itu juga agak sedikit kesulitan seperti itu. Nah saya hanya tidak melihat dari sisi keuntungan 2%-nya. Saya hanya melihat sebagai penyuluh sosial memberikan informasi kepada masyarakat itu program CSR ini kita bisa mengakses lewat apa Pak? Misalkan nih Pak, contoh yang paling mudah Telkom ya, dia punya CSR pasti. Nah kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa CSR itu Telkom itu punya CSR dan kita untuk mengaksesnya itu bagaimana Pak? Semua perusahaan itu mestinya mempunyai CSR, Pak. Mestinya. Sedangkan masyarakat itu sebenarnya tidak tahu. Karena CSR yang sekarang itu adalah lebih cenderung kepada promosi dari perusahaan. Itu salah satunya. Salah satu CSR ini lebih cenderung kepada promosi perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mempunyai keuntungan itu lebih cenderung kepada promosinya, Pak. Nah, itulah yang mungkin kami sebetulnya CSR ini sangat membantu sekali buat pemerintah ya, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Kan kita juga punya CSR bidang kesejahteraan sosial, Pak. Nah, inilah. Namun sekali lagi kita juga kesulitan untuk mengakses CSR itu. Apalagi CSR yang punya BUMN adalah kewenangan kantor pusat, Pak. Ini yang menjadi kendala kami. Saya kira mungkin bukan menjadi masalah Jawa Tengah saja ya. Seluruh di nasional itu CSR yang punya perusahaan BUMN itu kewenangannya kantor pusat, Pak. Contohlah BRI atau BRI, terus juga PLN. Nah, kewenangan itu ada di kantor pusat, tidak di wilayah, Pak. Misalkan di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah pun juga itu tergantung rekomendasi yang diajukan ke pusat, nanti pusat yang membagi. Nah, itu mungkin Bapak narasumber yang mungkin kami sampaikan. Saya hanya sebagai penyuluh sosial bagaimana cara mengakses CSR ini kepada perusahaan di wilayah Jawa Tengah. Saya kira itu saja Pak narasumber, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak narasumber. Sami-sami Pak.
Boleh langsung dijawab, moderator. Silakan Mas Unggul. Baik, terima kasih Pak Koswara dari Dinas Sosial Provinsi Jateng ya. Mohon maaf, saya tadi kurang tahu kalau di dalam ada teman-teman dari penyuluh Pak. Jadi izin saya juga menyapa teman-teman penyuluh sosial yang punya peranan yang sangat luar biasa. Saya pikir juga di dalam konteks usaha kesejahteraan sosial. Nah Pak, saya tadi menjelaskan Pak di awal memang kalau kita bicara landasan hukum memang di Indonesia itu saya harus akui gitu ya, kita semua harus mengakui belum ada regulasi yang sangat mengikat berkaitan dengan implementasi program CSR ini. Tadi kalau undang-undang PT klausulnya masih umum dan seterusnya. Kalau BUMN ada Permen, peraturan menteri, dan itu pun untuk menspesifikkan ya program itu tidak keluar dari pilar ekonomi yaitu UMKM, pendidikan dan juga lingkungan. Dan beberapa instrumen lainnya yang disampaikan di dalam program TJSR. Namun kemudian Pak, bukan berarti kemudian tidak bisa bekerja sama. Dalam hemat kami Pak, dalam bekerja sama selama ini membantu menjadi konsultan ya di dalam beberapa perusahaan. Gini, konsep CSR itu tidak hanya dalam konteks mandatori Pak. Jadi kewajiban ber-CSR karena ini duitnya perusahaan. Kalau kita otot-ototan sama perusahaan banyak kalahnya gitu Pak, karena mereka yang punya duitnya gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara berpikir dari perusahaan. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi apa yang menjadi tadi makanya saya sampaikan tuh tadi clue-nya. Latar belakangnya satu ada tren investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola. Itu menjadi latar belakang kenapa mereka mau berinvestasi. Karena kalau yang itu skornya tinggi, nanti di bursa saham mereka akan punya nilai yang tinggi. Sehingga itu yang menjadi latar belakang misalnya. Kedua memang regulasi. Yang ketiga ada beberapa faktor lain misalnya tadi reputasi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya Pak, coba dipelajari juga kebutuhan perusahaan dalam konteks tadi apakah promosi ataukah misalnya dalam konteks tadi untuk pengamanan bahan baku, misalnya mereka ada kebutuhan bahan baku dan seterusnya, itu coba dipahami supaya ketika mengusulkan suatu program itu juga selaras dengan kepentingan perusahaan. Jadi kita bisa melihat kepentingan perusahaan dengan tetap mengajukan program-program yang kita buat. Nah, saya mungkin mengambil contoh Pak, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga mendampingi salah satu pemerintah daerah di Bali ya. Itu mereka mengumpulkan forum tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian saya diundang di sana dan ada forum yang dibentuk untuk pemerintah. Nah, biasanya ini saya sampaikan curhatnya perusahaan juga, Pak Kuswara ya. Biasanya curhatnya perusahaan kalau diundang pemerintah memang males kadang, Pak. Malesnya yang pertama kadang terlalu kasar untuk proses dalam tanda kutip dipalaknya gitu ya. Jadi ada program politis yang kemudian sudah didirect, kemudian ya sudah mana uangnya begitu. Ibaratnya digituin lah. Gitu. Itu yang paling perusahaan malas yang pertama. Yang kedua seharusnya ini yang bagus untuk dicontoh kemarin ketika saya di Bali, pemerintah itu menyiapkan hub datanya gitu ya. Jadi kalau biasanya program CSR itu mereka melakukan social mapping sendiri-sendiri perusahaan. Jadi perusahaan ada program pemetaan sosial sendiri yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ya. Nah, pemerintah itu justru menginisiasi membuat peta potensi database yang ada di satu kabupaten. Sehingga siapapun perusahaan yang membutuhkan data itu, mereka tinggal akses data di sana. Gitu. Jadi nyodorin data bukan kemudian dalam konteks pemalakan tadi gitu Pak, yang akhirnya berkonotasi negatif terhadap perusahaan. Harus diakui memang landasan hukumnya masih lemah, tapi mudah-mudahan ada cara kreatif yang bisa kita ciptakan, termasuk melihat kebutuhan perusahaan, dan dilihat juga mungkin fokus perusahaan, kalau perusahaannya misalnya perbankan, programnya akan lebih menarik untuk mereka, misalnya program inklusi keuangan, program-program UMKM yang itu jadi nasabah buat mereka juga gitu. Kira-kira seperti itu Pak, mungkin trik-trik praktisnya gitu Pak Kuswara. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol diskusi lebih jauh Pak Kuswara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kuswara untuk pertanyaannya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mbak. Boleh. Nah, terdengar suaranya ya? Terdengar, Ibu. Halo? Ibu? Ya, terdengar Ibu Meza. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Ya, kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Uh, menarik untuk melihat materi kita hari ini kaitannya dengan tanggung jawab sosial lingkungan kegiatan perusahaan gitu yang berdampak pada lingkungan. Menelisik pertanyaan dari Pak sebelumnya, pertanyaan Bapak sebelumnya itu saya melihat apakah bisa pemerintah provinsi ini untuk menarik dana CSR. Kan kadang-kadang di provinsi punya forum komunikasi CSR, namun kadang-kadang itu menggerak perusahaan yang berada di seluruh provinsi itu kayaknya agak sulit, Mas. Nah, misalkan kami di provinsi yang seperti Mas tadi melakukan pemetaan perusahaan yang ada di kabupaten-kabupaten, terus kami untuk menarik dana bantuan CSR tadi untuk menunjang kegiatan yang ada di dinas sosial. Kebetulan kami juga pekerja sosial di sini. Ada nggak aturan khusus seperti itu yang bisa menggait dana CSR? Apakah ada dikunci? Istilahnya seperti itu, bantuannya CSR oleh hanya masyarakat saja yang terdampak, atau boleh luas, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi pun dapat untuk menggait dana ini. Menurut Mas Unggul seperti apa? Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Meza untuk pertanyaannya. Sedikit saya menyampaikan Bu. Ya, ada lagi mungkin? Atau halo? Ya, mungkin sedikit saya menanggapi Bu Meza. Jadi kalau boleh saya berpendapat, paradigma menarik dana tadi kalau bisa agak digeser sedikit Bu, karena itu nanti akan menjadi approach pendekatan yang justru akan bertolak belakang dengan perusahaan gitu ya, karena kita seolah-olah menarik hak dan lain sebagainya begitu, walaupun memang secara regulasi ada itu dan seterusnya. Tapi mungkin begini Bu, solusi dari kami sebetulnya siapapun boleh mengakses gitu ya. Jadi yang menjadi penerima manfaat objek daripada CSR itu siapapun boleh. Nah, saran saya kalau memang ada program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan, itu disusun profilnya dengan baik, fokus penerima manfaatnya siapa, roadmap-nya dengan jelas, termasuk juga biasanya sekarang ini perusahaan sangat menekankan pada aspek akuntabilitas dari sisi pengukuran dampak, Bu. Jadi ada metode yang digunakan untuk bisa mengukur dampak program, misalnya jika investasinya 200 juta, maka bagaimana dampak yang dilakukan berdampak terhadap sosial, lingkungan, dan juga ekonomi, itu bisa dihitung secara rasio. Namanya perhitungan social return on investment. Nah, hitungan itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa provide program dan sekalian juga pengukuran dampaknya, saya pikir itu menjadi satu inisiatif yang menarik. Jadi lebih baik disusun profil programnya dengan baik, kemudian juga klasternya jelas, siapa penerima manfaatnya, dan pendampingan dilakukan secara komprehensif gitu. Kalau saran saya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meza untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya kembali? Oke, kalau tidak ada, talk show-nya akan segera kita tutup. Mungkin dari Mas Unggul boleh memberikan closing statement untuk Bapak Ibu peserta siang hari ini. Dipersilakan, Mas. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Saya aturkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir siang hari ini. Luar biasa 138 ya. Saya yang justru banyak belajar dari Bapak Ibu semua, dan secara pengalaman Bapak Ibu yang sudah banyak malang melintang lah di dunia kesejahteraan sosial. Jadi saya hanya sharing apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Kantor kami ada di Bandung, Bapak Ibu, di Jalan Soekarno-Hatta ya. Jadi barangkali ke Bandung bisa mampir juga. Dan barangkali saya juga ada kegiatan di daerah. Mudah-mudahan nanti bisa saling kontakkan dengan Bapak Ibu semuanya di berbagai tempat nih di Indonesia gitu ya. Dan terakhir mungkin pekerja sosial ke depan harus juga bisa beradaptasi dengan berbagai macam perkembangan situasi. Ada krisis iklim yang di depan juga kita juga harus bisa menyikapi, kemudian digitalisasi dan juga beberapa isu yang semestinya kita juga bisa adaptif untuk bisa berkontribusi di sana. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya terima kasih. Moderator saya kembalikan. Siap Pak Yudi, terima kasih, ini dosen saya ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum absen, silahkan diisi absensinya untuk sertifikat. Absensinya sudah ada di kolom chat
Jadi silahkan dicek kembali. Untuk link materi, izin Mas Unggul, apakah nanti akan di-share kepada panitia? Nanti saya kirim untuk materinya. Oke, karena nanti akan di-share kepada panitia, sehingga di atas, di link absen tersebut juga ada link untuk mengakses materinya. Jadi silahkan dicek di kolom chat Bapak Ibu dan diisi untuk absensinya. Oke, baik. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, diskusi siang hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga link absennya dikirim ulang, Bu. Link absennya dikirim ulang kok, belum dicek, belum ada ya. Link absennya. Belum ada, Pak? Oke, saya cek ya, Pak. Apakah sekarang sudah muncul? Tahu punya saya, ini ya, ini absen. Sudah? Sudah. Okay. Sudah Bu, makasih Bu. Sama, silahkan di-copy dulu untuk link absennya, ditaruh di WhatsApp atau di mana ya, biar nggak hilang. Dan silahkan diisi karena link absen tersebut akan langsung Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saya mewakili panitia kegiatan talk show Sekolah seri ke-66 siang hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk segala atensinya dan juga terima kasih secara khusus kepada Mas Unggul Ananta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Saya yakin acara siang hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi talk show selanjutnya. Baik, saya Wulan selaku moderator mohon pamit undur diri. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Moderator, Pak Narsum. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu semuanya. Banyak. Aduh. Jadi nggak mungkin lagi Mama. Terima kasih. Nah, jadwal yang itu toh, yang untuk sampun.
Oh, nggak ada nama aku.
Sertifikatnya masih banyak yang belum ada. Pak Pipin, Damang Pak Pipin. Pak Pipin, Damang Pak Pipin. Tidak susah.
Kok kolok? Ini tua.
Nah.